Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 12. Lanjutan kelahiran Maharaja Pariksit. Selanjutnya Sloka 21. Dan winam agranir esa tulyas carjunayor dwayoho hutasa iwa durdharsaha samudra iwa dustaraha. Artinya, di kalangan pemanah ulung, anak ini akan sebaik Arjuna. Ia akan menjadi tak terhalangi ibarat api dan tidak dapat diungguli ibarat samudra. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Di dalam sejarah ada dua Arjuna. Yang satu adalah Kartawirya Arjuna, Raja Haihaya, dan yang lainnya adalah kakek Maharaja Pariksit. Kedua Arjuna itu termasyhur karena keahliannya di bidang memanah, dan sang bayi Pariksit diramalkan akan menjadi setara dengan keduanya, terutama dalam hal keahlian bertempur. Uraian singkat tentang Pandawa Arjuna diberikan di bawah ini. Pandawa Arjuna, pahlawan besar Bhagavad Gita. Ia adalah kesatria putra Maharaja Pandu. Ratu Kunti Dewi mampu memanggil dewa manapun, dan demikianlah dia mengundang Indra. Lalu Arjuna pun lahir darinya. Karena itu Arjuna adalah bagian paripurna dari Dewa Indra, Raja Surga. Arjuna lahir pada bulan Palguna, Februari sampai dengan Maret. Karena itu dia juga dijuluki Palguni. Jika dia muncul sebagai putra Kunti, keperkasaannya di masa depan diumumkan dalam bentuk sabda langit. Dan semua tokoh penting dari berbagai bagian alam semesta, seperti para dewa, Gandharwa, para Aditya dari planet-planet matahari, para Rudra, para Wasu, para Naga, banyak resi utama, dan para apsara bidadari surga, semua menghadiri upacara tersebut. Para apsara menghibur semua hadirin dengan tarian dan nyanyian surgawinya. Wasudewa, ayah Sri Krishna, dan paman Arjuna dari pihak ibu mengirimkan pendeta Kasyapa mewakili dirinya untuk menyucikan Arjuna dengan segala aturan samskara atau proses penyucian. Samskara pemberian nama Arjuna diselenggarakan dengan dihadiri oleh para resi, penduduk Sata Sringga. Arjuna menikahi 4 istri, yakni Draupadi, Subhadra, Citrangada, dan Ulupi. Dan dari mereka Arjuna mendapatkan 4 putra dengan nama Srutakirti, Abhimanyu, Babruwahana, dan Irawan secara berurutan. Pada masa hidupnya untuk menuntut ilmu, pembimbingnya dipercayakan kepada guru besar Dronacharya bersama para Pandawa lainnya dan para kuru. Namun dia mengungguli setiap orang karena tekun berlatih. Dan Dronacharya pun memberi perhatian khusus kepada dia karena taat dan setia mengikuti perintahnya. Dronacharya mengakui dia sebagai murid peringkat utama dan dengan senang hati memberkatinya semua karunia ilmu militernya. Arjuna seorang murid yang begitu tekun, hingga pada malam hari pun dia kerap berlatih memanah. Karena semua alasan inilah maka guru besar Dronacharya memutuskan untuk menjadikannya sebagai pemanah terbesar di dunia. Arjuna lulus dengan sangat cemerlang dalam ujian membidik sasaran, dan Dronacharya sangat puas dibuatnya. Keluarga kerajaan di Manipur dan Tripura adalah keturunan Babruwahana, putra Arjuna. Arjuna menyelamatkan Drona dari serangan seekor buaya, dan sang Acarya karena puas terhadapnya menghadiahi dia sebuah senjata yang bernama Brahmastra. Maharaja Drupada bermusuhan dengan Dronacharya. Ketika Drupada menyerang sang Acarya, Arjuna menangkapnya dan membawanya ke hadapan Dronacharya. Arjuna memenangkan sebuah kota yang bernama Acicatra yang dikuasai oleh Maharaja Drupada. Dan setelah menguasainya, dia memberikannya kepada Drona sebagai daksina. Rahasia penggunaan senjata Brahmastra dijelaskan oleh Dronacharya kepada Arjuna. Dan Arjuna berjanji kepada Dronacharya bahwa dia akan menggunakan senjata itu jika diperlukan sekiranya
Dronacarya pribadi pun menjadi lawan Arjuna. Dengan ini, sang Acarya telah meramalkan tentang perang Kurukshetra yang akan terjadi di masa depan, yang kemudian Dronacarya akan berada di pihak lawan. Maharaja Drupada walaupun dikalahkan oleh Arjuna atas nama guru besarnya, Dronacarya memutuskan untuk memberikan Draupadi putrinya kepada pemuda lawan tarungnya itu. Namun Drupada kecewa ketika mendengar berita palsu mengenai kematian Arjuna di rumah lilin atas perbuatan licik Duryodhana. Karena itu Drupada mengadakan sayembara bagi Draupadi untuk memilih calon suaminya sendiri yang mampu memanah mata seekor ikan yang tergantung di langit-langit. Taktik ini khusus dibuat karena hanya Arjuna lah yang sanggup melakukannya. Dan keinginannya itu berhasil, yakni menyerahkan putrinya yang sama mulianya itu kepada Arjuna. Saudara-saudara Arjuna pada waktu itu sedang hidup dalam penyamaran berdasarkan perjanjian dengan Duryodhana. Dan Arjuna beserta saudara-saudaranya menghadiri sayembara pemilihan calon suami Draupadi dengan berpakaian layaknya Brahmana. Ketika semua raja ksatra yang hadir melihat bahwa seorang Brahmana miskin telah dikalungi karangan bunga oleh Draupadi sebagai suami, Sri Krishna mengungkapkan identitas Brahmana itu kepada Balarama. Arjuna bertemu Ulupi di Haridwar. Dan selain itu, Arjuna juga tertarik kepada seorang perempuan yang berasal dari Nagaloka itu. Demikianlah lalu lahirlah Irawan. Demikian pula Arjuna bertemu dengan Citragada, putri Raja Manipur. Dan dengan demikian lahirlah Babruwahana. Sri Krishna menyusun suatu rencana untuk membantu Arjuna menculik Subhadra, adik Krishna, karena Baladewa condong menyerahkan Subhadra kepada Duryodhana. Yudhishthira pun sepakat dengan Krishna, dan dengan demikian Subhadra dilarikan oleh Arjuna untuk dinikahi. Putra Subhadra adalah Abhimanyu, ayah Maharaja Pariksit yang lahir pasca ayahnya meninggal. Arjuna menyenangkan hati Dewa Api karena telah membakar hutan Kandava, dan dengan demikian Dewa Api memberinya sebuah senjata. Indra marah ketika hutan Kandava dibakar, sehingga Indra dengan dibantu oleh semua dewa lainnya mulai menyerang Arjuna atas tantangan besar dari Arjuna. Mereka dikalahkan oleh Arjuna dan Indradewa kembali ke kerajaannya di surga. Arjuna juga menjanjikan segala perlindungan kepada seorang Mahayasura, dan Mahayasura ini memberinya sebuah kerang tiup yang sangat ampuh dan dipuji dengan nama Dewa Datta. Demikian pula Arjuna menerima banyak senjata sakti lainnya dari Indradewa ketika Indra puas melihat keberaniannya. Ketika Arjuna diutus ke negeri-negeri lain untuk membuat semua raja di dunia mengakui kekuasaan Pandawa yang biasa terjadi pasca penobatan setiap raja, dia berhasil menaklukkan negeri Kelinda dan mengalahkan Raja Bhagdud. Kemudian dia menjelajahi negeri-negeri seperti Antagiri, Ulukpur, dan Modapur, dan menaklukkan semua penguasa negeri tersebut. Kadangkala Arjuna melakukan pertapaan atau penyucian diri keras yang kemudian mendapat kesaktian dari Dewa Indra. Dewa Siwa juga ingin menguji kekuatan Arjuna, dan dalam wujud seorang penduduk primitif, Dewa Siwa menantang dia untuk bertarung. Terjadilah pertarungan sengit antara keduanya, dan akhirnya Dewa Siwa puas melihat ketangkasan Arjuna, lalu mengungkapkan identitasnya. Arjuna bersujud kepada beliau dengan rendah hati, dan Siwa pun sangat puas. Oleh karena itu Siwa memberi Arjuna senjata Pasupata. Arjuna memperoleh hadiah senjata-senjata utama lainnya dari berbagai dewa. Arjuna menerima Dandastra dari Yamaraja, Pasastra dari Waruna, dan Antardhana Astra dari Kuvera, bendahara kerajaan surga. Indra meminta Arjuna untuk datang ke kerajaan surga, planet Indraloka di atas planet bulan. Di Indraloka, Arjuna disambut ramah oleh penduduk surga dan diberikan penyambutan meriah di sidang parlemen surga milik Indradewa. Kemudian Arjuna pun bertemu dengan Indradewa yang menghadiahi Arjuna senjata Vraja, dan selain itu Indra juga mengajari dia ilmu perang dalam seni musik yang digunakan di planet surga. Dalam satu makna, Indra adalah ayah kandung Arjuna secara tidak langsung.
Karena itu Indra selalu ingin menyenangkan hati anaknya, dan ia pun memberikan wanita menghibur surga, Urwasi, yang sangat terkenal kecantikannya kepada Arjuna. Wanita-wanita penghibur di surga umumnya priang dan genit, dan Urwasi pun sangat berhasrat untuk bercinta dengan Arjuna, manusia yang paling perkasa. Urwasi menemui Arjuna di kamarnya dan mengungkapkan hasratnya, tetapi Arjuna teguh mempertahankan imannya dengan cara menutup matanya rapat-rapat di hadapan Urwasi dan menyapa dia sebagai ibu dinasti Kuru, serta mensejajarkan Urwasi dengan ibu-ibunya, yaitu Kunti, Madri, dan Saci Dewi, istri Indradewa. Karena kecewa, Urwasi mengutuk Arjuna lalu pergi. Selain itu, di planet surga, Arjuna juga bertemu dengan Lomasa, seorang petapa besar yang dijunjung tinggi, untuk memohon perlindungan bagi Maharaja Yudhistira. Ketika Duryodhana, saudara sepupu Arjuna yang sangat iri hati itu, sedang ditawarkan oleh para Gandharwa, Arjuna hendak menyelamatkannya dan meminta kepada para Gandharwa agar melepaskan dia. Namun para Gandharwa menolak, dan akhirnya melalui pertempuran sengit, Arjuna berhasil membebaskan Duryodhana. Ketika para Pandawa hidup dalam penyamaran, Arjuna memperkenalkan diri dalam lingkungan istana Raja Wirata sebagai seorang banci dan dipekerjakan sebagai guru seni musik utari, yang kemudian menjadi menantu perempuannya. Dan dalam lingkungan istana, dia dikenal sebagai Brihanala. Sebagai Brinahala, Arjuna bertempur atas nama Uttara, putra Raja Wirata, dan dengan demikian berhasil mengalahkan para Kuru dalam pertempuran sambil menyamar. Senjata rahasianya disimpan dengan aman di pohon Somi, dan Arjuna memerintahkan Uttara untuk mengambilnya kembali. Kemudian, identitasnya dan identitas saudara-saudaranya pun diungkap kepada Uttara. Dronacharya mendapatkan kabar tentang keterlibatan Arjuna dalam pertempuran antara para Kuru dan para Wirata. Kemudian dalam perang Kurukshetra, Arjuna membunuh banyak jenderal besar seperti Karna dan yang lainnya. Di akhir perang Kurukshetra, Arjuna menghukum Ashwatthama yang telah membunuh kelima putra Draupadi. Kemudian para Pandawa pergi ke tempat berbaringnya Bhismadewa. Hanya karena Arjuna lah filsafat agung Bhagavad Gita disabdakan kembali oleh Tuhan dalam perang Kurukshetra. Tindakan luar biasa Arjuna dalam perang Kurukshetra diuraikan secara jelas di dalam Mahabharata. Namun Arjuna dikalahkan oleh putranya sendiri, Babruwahana, di Manipura, dan dia jatuh pingsan ketika Ulupi menyelamatkannya. Pasca kepergian Sri Krishna dari dunia ini, kabar duka ini disampaikan oleh Arjuna kepada Maharaja Yudhistira. Lalu Arjuna kembali ke Dwaraka, dan semua janda Sri Krishna mencurahkan kesedihannya di hadapan Arjuna. Arjuna membawa mereka. Ketika Wasudewa wafat, Arjuna lah yang melaksanakan upacara pemakamannya tanpa kehadiran Krishna. Ketika Arjuna mengajak semua istri Krishna ke Indraprastha, dia diserang di tengah perjalanan dan tidak sanggup melindungi perempuan-perempuan yang berada dalam perlindungannya itu. Akhirnya, atas nasihat Vyasadeva, kelima bersaudara itu hijrah ke Mahaprasthan. Di tengah perjalanan, atas permintaan kakaknya, Arjuna meninggalkan semua senjata utama miliknya karena dirasa sudah tidak perlu, dan Arjuna menenggelamkan semua senjata itu ke dalam air. Demikianlah selesai pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Granth Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.